Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberinya bekal, yaitu akal, hati, dan pikiran, untuk mampu membedakan mana baik dan mana yang buruk. Kenapa Allah memberikan akal, hati, dan pikiran kepada manusia? Ya karena memang manusia itu diturunkan ke bumi, yang dimana bumi itu baik dan buruk bercampur jadi satu. Maka dari itu, setiap makhluk yang diberikan akal, hati, dan pikiran tidak lain hanya bertujuan untuk mampu membedakan mana hak, mana batil, mana yang baik, mana yang buruk. Maka dari itu, akal, hati, dan pikiran itu adalah modal utama kita manusia untuk mampu membedakan mana hak, mana baik, mana buruk, untuk mampu memilih mana hidup yang baik dan bahagia, mana sesuatu hal yang membuat kita sedih. Tapi ada beberapa hal dari golongan manusia yang benar-benar ngotot, yang benar-benar semuanya itu tidak bisa digunakan dengan hati, akal, dan pikiran. Tidak bisa digunakan. Padahal itu adalah suatu penunjang. Akal, hati, dan pikiran itu adalah alat penunjang bagi kita untuk menentukan sesuatu yang baik atau yang buruk di dunia ini, agar kita tidak salah jalan. Kalau ada orang yang berbicara keras tentang lantang, tidak semuanya itu bisa digunakan oleh akal, hati, dan pikiran. Berarti orang-orang itu tipe orang-orang yang munafik. Karena apa? Karena untuk membedakan suatu agama itu baik atau buruk, itu harus sehat akal, hati, dan pikirannya, sehingga dia memenuhi syarat sah sebagaimana mereka adalah orang-orang yang sehat akal, hati, dan pikirannya. Jadi akal, hati, pikiran itu adalah alat yang sangat perlu penunjang untuk menentukan mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Jadi kalau ada nanti orang yang tidak terima akan pembahasan ini, maka gunakan saja pertanyaan seperti ini. Dari mana kamu tahu sebab lautan dalam itu kalau tidak sebab akal, hati, dan pikiran? Kalau lautan ini dangkal kemudian kamu terjun ke bawah, maka kamu tidak akan tenggelam. Tapi kalau lautan itu dalam, kamu tidak berenang, tidak bisa berenang dan jatuh ke dalam, maka kamu akan tenggelam, maka kamu akan mati. Maka itu sebab penggunaan akal, hati, dan pikiran untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi untuk mengetahui sesuatu hal yang baik dan buruk, gunakan akal, hati, dan pikiran. Jadi itu memenuhi syarat sebagaimana kita ini manusia yang sehat akal, hati, dan pikiran. Penjelasannya ribet. Jadi kita itu dianjurkan oleh Sang Pencipta bahwasanya jadilah kita adalah manusia yang hidup saat ini, di mana orang yang hidup harus menggunakan akal, hati, dan pikiran. Akal, hati, pikirannya hidup sebagaimana dia hidup saat ini, ya digunakan. Namanya juga orang hidup. Hiduplah kamu sebagaimana kamu hidup saat ini. Gunakan akal, hati, dan pikiranmu. Jangan kau jadikan akal, hati, dan pikiranmu mati, sebagaimana kamu hidup seperti orang yang sudah mati. Jadi akal, hati, dan pikiran itu tidak digunakan. Pokoknya kalau ada orang yang hidup tapi akal, hati tidak digunakan, dia tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Dia tidak bisa membedakan mana sesuatu yang halal, mana yang haram. Dia tidak bisa membedakan mana jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Dia tidak bisa membedakan mana agama yang baik,
agama yang bikinan manusia, agama yang benar-benar datang dari Sang Pencipta, maka orang itu adalah orang-orang yang hidup sebagaimana orang yang sudah mati, yaitu akal, hati, dan pikirannya mati, tidak digunakan sama sekali. Maka dari itu adalah alat yang sangat perlu. Akal, hati, dan pikiran akan sangat-sangat perlu untuk mengetahui sesuatu yang baik maupun yang buruk. Jadi gunakan semaksimal mungkin, karena itu yang akan membuat hidup kita bahagia atau sengsara. Ya, akal, hati, pikiran itu tadi. Maka dari itu katanya tidak semuanya itu bisa dicerna oleh akal, hati, dan pikiran. Ya padahal ya itu satu-satunya, itulah alat dalam tubuh terpenting dalam tubuh kita. Sebagaimana kita ini orang yang hidup, kalau kita tidak memiliki akal, hati, dan pikiran, ya berarti tidak beda dengan hewan. Kita tidak beda jauh dengan mereka. Mereka hanya bergerak sesukanya, tidak mengetahui mana baik dan mana buruk. Jadi kita tidak beda jauh dengan para hewan itu. Jadi yang membedakan kita manusia satu dengan makhluk yang lainnya yaitu akal, hati, pikiran itu. Maka dari itu gunakan sebaik-baiknya sebagaimana kita hidup saat ini. Akal, hati, pikiran hidup. Jangan jadi orang yang mati sebagaimana akal, pikiran, dan hati itu mati. Maka dari itu akal, hati, dan pikiran itu digunakan semaksimal mungkin agar kita itu tidak tergolong orang-orang yang bodoh, agar kita tergolong orang-orang yang tahu dan berilmu. Kalau kita hidup hanya sekedar hidup, kera-kera di hutan maka hidup, kan ada. Kalau kita hidup sekedar hidup, babi-babi di hutan juga hidup. Maka dari itu kita harus memaknai arti hidup ini sebagaimana kita hidup saat ini, agar kita tidak beda dengan kera-kera dan babi-babi di hutan yang hidup, yang hanya sekedar hidup, makan, minum, tidur, hidup. Entah apa yang dimakan, entah apa yang diminum, entah apa yang bikin sakit atau tidak. Jadi kita harus gunakan agar kita berbeda dengan mereka, karena memang akal, hati, dan pikiran itu diturunkan untuk manusia sebagai titik pembeda antara kita ini manusia, mereka itu hewan, mereka itu binatang. Maka dari itu memaknailah hidup agar kita tidak sama dengan binatang-binatang yang di hutan, yang makan hanya sekedar makan, hidup hanya sekedar hidup.